di WA Group. Demikian peraturan yang bisa saya sampaikan. Semoga peraturan ini bisa diterapkan pada malam hari ini dan acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum lanjut acara yang berikutnya, seperti Pak Patah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zanazal Ahmad Barakillah. Di sini saya selaku MC sekaligus moderator yang akan memimpin acara mulai awal hingga akhir nanti. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani dan juga memberikan kita rahmat agar kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh barakah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam wal iman. Baiklah, mungkin tidak terlalu berlama-lama lagi, langsung saja saya bacakan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini ialah yang pertama, pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Layal Waton. Yang ketiga, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudara Rizka Amalia Khairunisa. Yang keempat adalah sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, Dr. Rahmat Triliana MKes PhD. Yang kelima adalah pembacaan CV pemateri. Yang keenam, penyampaian materi dan sekaligus talk show bersama Ustadz Putri. Yang ketujuh ialah sesi tanya jawab dan juga pembacaan kesimpulan. Dan acara yang terakhir ialah penutupan dan doa. Demikian susunan acara pada malam hari ini. Baiklah, sebelum memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran, agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan hikmat dan juga memberikan manfaat bagi diri kita, orang di sekitar kita, bahkan barokahnya agar sampai ke orang tua kita. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
من الغرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الغرمان انهدوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم القومي هيا القومامة كل من يأتيك يوم القومي هيا القومامة hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu Baik, terima kasih disampaikan kepada petugas yang telah bertugas. Selanjutnya adalah cara pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat Nuril Anwar yang akan dibacakan oleh saudari kita, Rizka Amalia Khairunisa. Kepadanya, waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila Inna sanulqi alayka qawlan thaqila Inna nashi'atan layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila Inna laka fin nahari sabhan tawila Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila Wadharuni wal mukaththibina ulin na'mati wa mahilhum qalila
Sadaqallahul azim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryakil aghyar wa مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Baik, terima kasih disampaikan kepada petugas yang telah bertugas. Alhamdulillah, sholatullah al-azim, sholatullah al-azim, sholatullah al-azim. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga sholat Nabi Anwar telah selesai. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke acara yang keempat. Dikarenakan Dr. Ahmad Triliana, MKes PhD berhalangan hadir, maka sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudara Rehan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih ya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, Dr. Ahmad Triliana, MKes PhD, dan juga pembina LPIS, yaitu Dr. Hewan K. Haji Zainul Fadli, MKes, dan juga yang terhormat kepada pemateri kita Ustadz Putri, kemudian dan juga para peserta yang berbahagia.
Terima kasih kepada para peserta dan para tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada para panitia yang telah menyiapkan segala urusan acara pada malam hari ini. Semoga pada malam hari ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat dari pemateri kita, dan juga pada acara ini semoga acara berjalan dengan lancar dan berjalan dengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sambutan saya selaku ketua pelaksana Kruris 1 yang bertemakan penyakit AIN yang berjudul dengan mengenal penyakit dan bahaya penyakit AIN dan bahayanya. Mungkin itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada saudara. Baik, selanjutnya adalah memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi sekaligus talk show bersama Ustadz Fikri. Sebelumnya saya ingin menyapa Ustadz Fikri yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi hari santri nih, HSL. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sebelum kita ke acara inti, saya ingin membacakan dulu CV pemateri kita pada malam hari ini. Saya izin untuk membacakan, ya Ustadz. Fadhol, silakan. Baik. Baik, pemateri kita pada malam hari ini adalah beliau Ustadz Hutri Agus Prayudo. Tempat tanggal lahir adalah Jember, 17 Agustus tahun 1991. Riwayat pendidikan SDN Selawu 3 Jember, SMPN 7 Jember, SMAN 1 Jember, S1 FKIP UNED, S2 Fakultas Tarbiyah IAIN Jember, dan sekarang sedang menjalani pendidikan S3 Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Riwayat pekerjaan staf konsultan instalasi Bina Rohani RSUD, Dr. Soib Bandi Jember, CEO Versan Style, baju koko laki-laki, lalu founder Majelis Gaul, penulis buku-buku Islam inspiratif. Selanjutnya adalah riwayat organisasi, pernah menjabat sebagai Ketua OSIS SMPN 7, Ketua OSIS SMAN 1, Koordinator Daerah Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus, anggota Forum Lingkar Pena Indonesia, dan juga founder Majelis Gaul. Itu tadi adalah CV pemateri kita pada malam hari ini. Baik, untuk Ustadz Hutri, pada malam hari ini Ustadz, kita akan membahas masalah mengenal penyakit AIN Ustadz, dan juga bahayanya. Sebelum terlalu jauh Ustadz, mungkin bisa untuk menyampaikan pengantar Ustadz mengenai apa itu penyakit AIN Ustadz. Monggo silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan kepada moderator kita atas kesempatannya. Wahaikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakan, bitahiyatil min ahlil jannah. Izinkan saya menyapa semuanya yang hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Setelah lama nggak ketemu, kemudian kita berzumpa kembali. Semoga ini menjadi tanda turunnya rahmat dan keberkahan. Satu salam di antara para penduduk surga juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril wayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Segala puji adalah milik Allah. Kita bersyukur banget kepada Allah pada malam hari ini masih dikasih kesempatan hidup. Iya kan ya, semuanya yang ada di Zoom ini saya keusnudzon semuanya hidup. Kalau kata Gus Bah, hidup saja itu aja sudah kenikmatan yang luar biasa. Tapi ada sebuah kenikmatan yang lebih hebat daripada hidup itu sendiri. Apa itu? Hidayah menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu nikmat yang berlipat-lipat. Soalnya gini, kadang ya kita itu berpikir nikmat itu kalau
bersifat materi. Fulus, wah alhamdulillah gitu ya. Kasih hadiah, wah alhamdulillah gitu. Tapi nikmat hidayah, susah. Kayak wis lahir wis diadani aku wis. Sehingga biasa aja kali itu loh. Padahal itu luar biasa itu nikmat hidayah itu masya Allah kalau kata Gus Ba. Itu bahkan melebihi nikmat hidup itu sendiri. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah hingga malam hari ini kita dikasih hidayah, masih istiqamah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga husnul khotimah. Juga salawat serta salam nantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah kita fi dini wa dunya wal akhirah, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi akhir zaman yang mana tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita juga bergembira ya pada malam hari ini kita masih ada di bulan Rabiul Awal. Ada satu hal yang unik nih tentang Rasulullah. Rasulullah itu pribadi yang mulia. Dengan prestasi dan akhlak yang mulia. Karena beliau dibimbing oleh zat yang maha mulia. Yaitu Allahul Majid. Maka dari itu kita senantiasa senang, bangga dan bahagia menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ada sabda dari Rasulullah SAW, beliau suatu ketika pernah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua macam nikmat yang mana kebanyakan manusia ini sering melalaikannya. Nah, karena apa? Mungkin udah sering kali ya. Jadi udah gak usah disyukuri, kayaknya dari dulu udah dapat deh nikmat ini. Gitu. Apa saja itu dua itu? As-siha wal firagh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Apalagi ini para dokter-dokter nih, para calon-calon dokter. Saya curiga. Jangan-jangan yang hadir pada ruang Zoom pada malam hari ini, meskipun hari ini Anda semua masih unyu-unyu ya, masih SMA, masih muda, masih jombloan-jomblowati akhir zaman. Tapi besok Anda adalah calon-calon orang sukses masa depan. Amin. Dokter-dokter spesialis hebat yang bermanfaat untuk umat. Amin. Dan kemudian berprestasi di spesialisasi bidangnya masing-masing. Itu ada kalau FKG tersendiri ya beda. SPBM itu untuk FKG. Saya biasanya di FKG UNER. Kalau FK umum itu nanti masuknya kalau enggak ke SPPD, spesialis penyakit dalam, atau SPJ, spesialis jantung, atau macam-macam ada banyak. Kejarlah setinggi mungkin cita-cita, karena antum semua adalah pemimpin di masa depan. Subhanul yaum rijalul ghad. Ada yang unik dari Rasulullah ini. Rasulullah itu pribadi mulia. Dan apapun yang berdekat-dekat dengan Rasulullah, itu akan ketularan mulia. Tidak percaya? Coba cek. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu al-aslu pada asalnya itu bulan biasa sebelum hadirnya Rasulullah SAW. Bahkan tidak terkategori Ashhurul Hurum, nggak termasuk bulan haram. Itu dalam adat uruf Arab itu biasa, bulan biasa. Tapi karena di dalam Rabiul Awal itu lahir seorang yang mulia, maka di kemudian hari Rabiul Awal juga menjadi bulan yang mulia. Malam hari ini kita ada di bulan Rabiul Awal itu. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain. Muhammadun basitun walladzi jami'uhu. Muhammad Rasulullah SAW sayyidul kaunaini wa thaqalain, adalah pemimpin dari dua alam yang berbeda, alam jin dan alam manusia. Nah, karena malam hari ini kita bahas Ain, cocok nih tadi itu nukilan dari Qasidah Burdah tadi itu. Karena Rasulullah paham alam jin. Maka ketika kita membahas materi tentang Ain, yang itu merupakan aktivitas atau kegiatan di alam gaib, ya, maka kita merujuknya itu enak kepada Rasulullah SAW yang Sayyidul Kaunaini wa Tsaqalain, pemimpin dua alam, alam jin dan manusia. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kalam Allah yang beliau bawa, yang Rasulullah bawa, hadis-hadis Rasulullah SAW, itu aman, enak. Dan juga akwal para ulama ahli sunnah, itu jelas gitu, enak gitu. Nggak bingung dan sebagainya. Meskipun kita nggak tahu langsung, di jin rek gak ketok rek. Itu kan gak katon gitu. Jin itu makhluk gak kelihatan dan sebagainya. Gitu. Dan juga tidak lupa yang saya hormati, para dosen, para pembimbing, para guru yang ada di ruang Zoom pada malam hari ini, ya. Ada ketua panitia juga tadi, juga ada moderator. Nah, BTW nama moderatornya itu mirip sama nama anak saya loh. Jadi jangan-jangan anak saya jadi moderator.
Setuju persis banget namanya. Tapi bukan anak beneran karena beda usia gitu. Baik, teman-teman sekalian ya rahmatullah subhanahu wa taala, sebelum kita masuk materinya, saya ingin tanya dulu nih, saya ingin ngobrol dulu sama teman-teman biar kita nggak tegang. Karena ini bukan kuliah. Nah, saya ingin tanya dulu nih, kira-kira ketik. Tolong ketik di kolom chat di bawah ini. Kebiasaan kalau ngaji sama Ustaz Lutfi, ngaji sama saya, yuk buka telinga, buka pikiran, buka hati ya, gercep ketik di kolom chat. Ya, saya ingin cek ini. Jangan-jangan yang hadir di sini ada yang kepaksa ini. Atau jangan-jangan yang hadir di sini ada yang karena dipaksa kakak kelas ini. Kalau misalnya nggak kewajiban kampus, kayak kalau teko aku aslinya itu. Ya apalagi nih kalau nggak masuk SKS dan sebagainya. Ya Allah, terpaksa banget. Makanya coba kita cek ya. Tolong jawab pertanyaan saya. Ya, dari kota mana Anda pada malam hari ini sedang live Zoom pada malam hari ini? Ketik dong, dari kota mana? Kita ingin survei dulu dan cek. Malang, Jember. Wah, Jember karena Tretan Dibi. Probolinggo, Banyuwangi, Lareusing. Malang. Ya, Anda tempatnya Malang, tapi Anda bernasib mujur. Amin. Malang, Madura, Tretan Dibi, beda kacang mujur neka Kadinto, Kalimantan Utara, Pati, Lamongan, Malang. Terus mana lagi? Malang, Lumajang. Ternyata Jawa Timur arek iki. Terus mana lagi? Di antara 130 140 ini baru 40 loh jawab loh. Mojokerto. Terus lagi yang mana? Kaltim. Ada yang juga dari Kalimantan. Insya Allah Kalimantan Timur. Terus baru 80 yang jawab. Sulut. Wow. Jangan coba-coba Anda menyulut api dalam sekam ya. Sulut. Lombok. Pedas. Surabaya. Insya Allah. Terus mana lagi? Malang. Iku arek Surabaya selamat ya kuliah yang Malang ya. Bonek versus Arema loh. Pasuruan. Terus mana lagi? Kediri. Oke, terus mana lagi? Kediri sendiri atau Kediri yang lain? Malang, Masya Allah. Terus baru 92 loh. Ayo serius ini. Ada 50 orang nang di 50 orang sing liyon ya. Bali, Masya Allah, Desember anak ke Bali ya, 11-12 Desember insya Allah. Malang, terus mana lagi? Kalteng, Kalimantan Tengah, oke. Lumajang tonggoku rek, aku Jember sampingnya. Serang, Anda kok agresif gitu, main Serang aja. Serang Banten itu maksudnya ya. Terus mana lagi? Banyuwangi, oke, Banyuwangi, Lareusing. Ini kayaknya yang tadi nulis lagi nih, maksudnya biar menutupi kuota forum. 140 wis ben gak ditakoni mbek Ustaz cerewet banget iki wis. Ketik maneh ae wis ben tutup 140 insyaallah. Tapi ala kulli hal ya, kita bersyukur, bergembira, kita doakan semoga yang hadir di ruang Zoom pada malam hari ini semuanya sehat, seger waras. Amin. Ini loh, Rek. Amin. Amin. Ketik di kolom chat. Amin ya Allah. Semuanya sehat, seger waras. Amin. Amin ya Allah. Rezekinya semakin rezekinya ngegas. Amin. Amin. Hutang-hutang, tanggungan, SPP, kontrakan, kos-kosan, semuanya lunas. Amin. Yang jombloan-jomblowati akhir zaman, yang masih sendiri dan suka-suka keinget mantan, semoga segera mentas dapat jodohnya. Amin. Dan semoga wabah pandemi segera tuntas. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ngono lho rek. Lek masalah jodoh amin cek banter rek mau gak respon takoni kotane lho arek. Amin ya Allah. Amin. Astagfirullah. Gini kan enak gini. Jadi kita itu meskipun via online kita bisa interaksi dan kita bisa mengukur Masya Allah ternyata teman-teman kita itu semangat ya. Beda kota, beda tempat tapi nyambung meskipun via daring. Itu kan enak. Oke enggak? Oke. Ini baru mukadimah nih. Jam berapa ini? Baru mukadimah nih, baru prolog nih ya. Sebelum masuk ke materi, saya punya giveaway nih, yaitu salah satu buku tulisan saya. Mana ya? Bentar saya cari dulu. Ada enggak cover ini? Salah satu buku tulisan saya hadiahkan gratis kepada teman-teman. Satu aja tapi jangan semua bangkrut nanti ya. Dan buku ini tidak mungkin Anda akan dapatkan di apotek terdekat ya. Mentang-mentang anak FK ya, terus kemudian mainan nang rumah sakit, kemudian nang apotek, terus golek buku, gak ono rek, dijamin gak ono. Nah, siapa yang berhak dapat hadiah buku dari saya ini, tulisan saya sendiri, yaitu mereka yang
Forum ini boleh di screenshot ya, boleh di screenshot, boleh di record dikit aja, paling 10 detik atau 15 detik. Terus di post di IG story. Hari gini nggak punya Instagram, ya Allah rek. Dokter KB dua Instagram rek. Konco-koncoku nang rumah sakit iku yo KB Instagraman. Kadang DM karo pasien nih, dokter, gigi saya bolong lagi. Oh, beli Kataflam dan sebagainya. Ngono rek. Nah, hasil screenshotnya ini dipost di IG story teman-teman. Terus tuliskan satu ilmu baru apa yang teman-teman dapetin. Satu aja. Ini bukan tugas kampus, tenang, santai bos, santai. Nggak harus formal, nggak harus kemudian lengkap, nggak. Satu saja. Satu ilmu baru apa yang teman-teman dapetin, ketik di situ. Dan jangan lupa di tag akunnya panitia. Panitia punya IG kan? Ketikkan dong, minta tolong panitia, IG-nya panitia. Ada Nah, Ustaz. sama IG saya @ustadzhutri. Nah, jadi IG panitia sama IG saya nanti kita akan repost. Ya, nanti kita akan repost. Ini penting loh, Rek, agar energi positif, agar kemudian keberkahan majelis kita, forum kita pada malam hari ini itu bisa menyebar kepada para follower kita, kepada para kepoers kita, termasuk kepada mantan. Jadi dia itu biar tahu, oh tiba ide wis ngaji rek, duh aku kapenya dek meneh kok yo sungkan gitu loh. Gitu ceritanya itu gitu ceritanya. Gitu. Ditunggu ya. Nah, bagi teman-teman yang gercep cepat ngeteknya, terus kemudian bagus resume dan juga nanti saya cek di IG story dan nanti kita akan repost. Nah, itu yang paling menarik akan dapat satu buku hadiah dari saya, judulnya Manajemen Baper. Manajemen Baper gratis, nggak ada di apotek nih. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita akan bahas penyakit ain. Nah, sebagaimana para ulama kita itu sering menegaskan, ya, para ulama kita sering sebelum bahas apapun, bab fikih ataupun bab tasawuf, semua bab itu penyusun kaidah di awal supaya nggak salah paham. Karena kadang hari ini ya banyak ya Allah ngajinya rajin, Al-Quran hafal, tapi gara-gara nggak ambil kaidah ini, nggak ngikut kaidah ulama, kadang-kadang salah paham. Apa para ulama mengajarkan kepada kita? At-ta'rif qabla taklif gitu. Jadi takriflah sesuatu itu terdahulu, baru kemudian ditaklif. Definisikan dulu, baru kemudian dibahas. Contoh betapa bahayanya kalau nggak ditakrif, tapi langsung dibahas. Tapi Ustaz, ini kan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Loh iya, kita semua cinta kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita semua merujuk ke sana. Tapi ditakrif dulu. Itu tuntunan ulama kita. At-ta'rif qabla taklif. Dokter saja, sebelum merumuskan resep, sampean ngecek pasien dhisik enggak, Rek? Apa moro-moro langsung resep metu ngono? Lho, hati-hati malpraktek, Rek. Hati-hati pasienmu mati terus malpraktek sampean. Kan dicek dulu kan? Iya enggak? Dicek dulu jantungnya, dicek dulu penyakitnya apa, kendalanya apa, keluhannya apa. Baru setelah dicek, dianalisis, lalu kemudian dikeluarkanlah resep. Kurang lebih seperti itu. At-ta'rif qabla taklif. Ditakrif dulu, didefinisikan dulu, termasuk ain ya yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini isu apapun, pembahasan apapun, jangan langsung ke dalil, tapi ditakrif dulu. Gitu. Contoh, bahaya kalau langsung ke dalil tanpa ditakrif. Contoh, apa hukumnya bakso? Begitu tahu bakso gitu ya, Kang Bakso yang viral di pinggir jalan itu. Nah, tiba-tiba langsung haram. Kenapa? Bak itu kan bahasa Cina, artinya babi. So itu daging. Jadi bakso itu gumpalan daging babi. Loh, kamu gak takrif dhisik, Bos. Bakso di Indonesia itu beda dengan bakso di Cina. Gitu. Bakso di Indonesia itu sudah mengalami kearifan lokal. Gak gawe daging babi, tapi pakai daging sapi, kadang-kadang dioplos pakai daging ayam. Iku pun tepungnya akeh, makanya regane murah gitu. Ditakrif dulu. Dari zatnya itu nggak mengandung babi, nggak mengandung hal yang mengharamkan, dan sebagainya. Berarti bakso di sini, meskipun kata bak itu asal kata Cina, itu babi memang. Nah, tapi kan faktanya itu beda dengan di Indonesia, yang mana bakso itu ya kita mafhum semuanya itu dari daging sapi, begitu. Maka itulah bahayanya kalau sesuatu itu langsung dihukumi tanpa ditakrif. Nah, kita diajari oleh para ulama kita, dituntun dengan baik oleh para kiai-kiai kita, at-ta'rif qabla taklif. Definisikan dulu, cek and recheck dulu, baru kemudian disimpulkan. Gitu ya, paham ya? Nah, termasuk masalah ain sekarang. Yuk, pertama,
kita bahas definisi ain. Apa sih iku ain iku? Iku makhluk koyo yo apa iku, Ustaz? Aku delok nang Saitama One Punch Man iku monster cek akeh. Bingung aku. Apa meneh ki ono makhluk ain iki? Makhluk apa pula ini? Cemana kalau kata orang Medan begitu. Ain itu bukan Nur Aini, koncone sampean sak kelas, beda. Ono koncoku sak kelas Nur Aini, celukane ain. Ini kok digawe tema, dibuat tema Kruris oleh teman-teman Unisma. Kruris, apa itu dia? Kajian rutin. Itulah pokoknya Kruris. Bahaya penyakit ain. Ain, awakmu bahaya ain. Ngawur aja, gue duduk ain-aini koncomu itu. Yang dimaksud ain di sini adalah satu penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata. Ada satu buku yang cukup menarik dikarang oleh Dr. Muhammad Saifuddin Hakim yang judulnya Tibbun Nabawi. Nah, di situ dijelaskan tentang konteks penyakit ain ini. Ain itu akar katanya dari ana ya'imu, artinya terkena sesuatu yang dari mata, gitu. Nah, jadi satu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Ustaz, emangnya kayak X-Men ya? Kok pandangan mata bisa kayak kena laser gitu? Sling, langsung sakit gitu. Duduk kayak ngono pisan, kayak artinya. Maksudnya itu gini loh. Ana ya'imu. Kita agak flashback ke sejarahnya ya. Kenapa kok ain itu dijadikan penyakit dalam uruf orang Arab? Itu begini. Dulu sebelum masa Islam, orang-orang Arab jahiliyah itu suka mitos-mitos, ya, suka mitos-mitos. Dan kaidah berpikirnya itu empirisme. Jadi gini, misalkan ya, dia melaku, terus tiba-tiba kesandung, ceklek, aduh jati borek. Halak gitu oleh bahasa Arabnya, oleh bahasa Jember, jampiro saya kira, tiba, misalkan gitu. Ini misal. Nah, itu dia berpikir gini, kok dia itu tadi lihat aku ya? Dia mau ngelirik-ngelirik aku. Jangan-jangan gara-gara lirikan dia aku jatuh. Nah, seperti itu. Ana ya'inu, dia telah melihatku sehingga aku terkena dampak dari penglihatan dia. Itu maksudnya. Nah, dulu digaduk-gaduk ngono, gaduk-matuk. Jangan-jangan ini gara-gara dia nih. Gitu. Atau gini lah, kalau di Indonesia, terutama yang sering nonton TV Indosiar, nyebut merek. Yang sinetron itu, yang sinetron Alam Kubur dan sebagainya. Kok ono figura pecah, ya, ono figura pecah, figura keluarga, centar. Wow, tiba-tiba ono sing ngrasani ke, atau ono sing apalah, pabrik kobong dan sebagainya. Pokok gitu, wis. Gaduk-matuk, itu namanya kaidah berpikir empirisme. Itu tradisi berpikir pra-Islam sebelumnya. Nah, sehingga, dan itu sudah masyhur di kalangan orang Arab pra-Islam udah masyhur, ya, udah biasa seperti itu. Gara-gara dia lihat tuh, dia itu iri tuh, gara-gara dia itu benci tuh lihatnya tuh, gara-gara ain. Akhirnya masyhurlah yang namanya penyakit ain. Nah, singkat cerita datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ji'ta bit tauhidi, ji'ta bil Qur'ani, ji'ta bil Islami. Ji'ta bil Islami, ji'ta bil Islami, ji'ta bil Islami, ya Habibi salam alaika. Datanglah Nabi Muhammad dengan membawa Islam. Nah, di zaman Islam kita diajarkan tauhid, bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Para sahabat sempat ada yang bantah, awakmu kok sih percaya ain-ain? Ingat kan ini tradisi uruf orang Arab kan sebelumnya kan? Nah, begitu masa Islam, para sahabat kan bertauhid kan? Nah, ketika bertauhid itu beberapa ada yang menyangkal. Ini asbabul wurud dari hadis riwayat Muslim nomor 2188. Ini hadis tentang ain ya. Asbabul wurudnya itu. Sehingga sebagian sahabat menyangkal, ain, gak ono ain iku rek ngono. Gak ono iku lah prasangkamu dhewe iku ain iku. Gitu. Mereka komplain. Itu kan tradisi biyen rek. Saiki wis Islam, sik usum ta ain iku sik usum ta. Ngono. Lek bahasa Jawa Timurane ngono. Nah, lalu kemudian Rasulullah bersabda dinukil oleh Imam Muslim dalam hadis 2188. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu haqqun. Ain itu benar-benar ada. Walau kana syai'un sabiqan qadira sabaqatil ain. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Gitu. Ini hadis sahih. Disahihkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi juga mencuplik hadis ini. Begitu. Al-ainu haqqun. Ain itu nyata loh. Ain itu ada. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, cuman definisi ain di dalam Islam itu lebih diperdetail, lebih diperjelas. Kalau sebelumnya kan empirisme kan, gaduk-matuk kan. Engko ono wong kesandung, oh ini ain ini. Ono pigoro ceblok, oh ini ain ini. Engko ujian kedokteran gak lulus, wah ini ain ini. Nah, kabeh ain. Iku sing jin ain, setan aine bingung. Krek kabeh mbok salahno aku rek enak awakmu. Padahal awakmu sing gak sinau gitu. Nah, lalu kemudian dipertegas dengan datangnya Islam. Makanya para ulama ketika membahas ini yang dijadikan dalil itu apa coba? Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Itu dalil ain itu. Tentang apa itu coba? Al-Falaq itu tentang apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin nafatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Ini. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Nah, jadi para ulama kalau ngomong ain selalu memasukkan ayat ini sebagai dalil diantaranya. Loh kok bisa? Ya karena dalam Islam definisi ain tidak sekedar pandangan mata, enggak sekedar cuman delok gitu tok, lihat lu, tiba-tiba wis ain, enggak, tetapi pandangan yang mengandung kedengkian. Ini spesifik dah ini dah. Pandangan ketidaksukaan, pandangan benci. Bahkan sebagian ulama berpendapat pandangan takjub pun juga bisa masuk. Tapi ini ikhtilaf ya, ini perbedaan. Tapi yang rojih, yang sorih itu kalau dalam bahasa usul fiqh itu maksudnya jelas, udah fix ini, fix banget. Itu karena dengki, karena hasad. Itu sumber utama ain di situ tuh. Spesifik itu kalau gitu. Nah, loh kok bisa? Iku logiknya di mana? Asal ceritanya piye? Kok iso hasad tiba-tiba nyambung ke pandangan mata, tiba-tiba jadi ain? Itu ya apa ceritanya? Nah, begini. Itu dijelaskan oleh Gus Bahak dalam kajian tafsir subuh beliau ketika bahas surat Al-Falaq ini. Jadi ceritanya dari hati yang dengki diwujudkan dalam pandangan mata yang tidak suka gitu. Kayak tajam-tajam kayak gimana gitu ya. Duduk pandangan mata kucing rek. Mata kucing kan imut-imut. Ini mata orang yang dengki itu enggak imut-imut belas. Tapi produk megeli gitu, agak-agak menjengkelkan. Ya kemudian delok. Nah, di situ ada setan yang mengetahui. Dari pandangan dengki itu, dari pandangan benci itu, setan kemudian jin, kemudian setan dari golongan jin maksudnya, kemudian mentransformasi kebencian itu sehingga mengganggu fisik dan psikis yang jadi objek pandangannya. Tuh, logiknya di situ tuh. Ceritanya begitu. Nah, jadi berawal dari hati yang dengki, diwujudkan dalam pandangan mata, dan di situ ada jin, setan dalam bentuk jin, yang kemudian mengalirkan energi kedengkian itu dan mengenai kepada objek yang dipandang dengan pandangan kebencian itu sehingga mengganggu fisik dan psikisnya. Oke, itu ya. Sampai di sini paham kira-kira sebelum saya lanjutin nih. Para ulama kita soalnya berkali-kali begitu, at-ta'rif qabla taklif. Dulu kita ketika mondok itu nanti saya ditekankan, ojo bahas macam-macam dhisik, ta'rifan dhisik rek, ta'rif dulu gitu. Definisikan dulu gitu. Itu definisi dan sejarah awal mula dari ain. Semoga paham ya. Baik, berikutnya. Terus dampaknya apa? Bahayanya apa? Bahaya penyakit ain ini. Oh ya bahaya banget, rek. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, Anda sekalian meskipun sudah jadi dokter nanti, udah wisuda, wis praktek, ilmu Anda di kampus bedo, gak iso mengidentifikasi ilmu ain atau penyakit ain. Gitu. Dampaknya bisa berupa fisik, bisa berupa psikis, kejiwaan. Contoh ya, tiba-tiba keringetan, nggak jelas, terus kemudian badan nggak enak, demam dan sebagainya, humah, demam yang kemudian menyebabkan pusing ya dan sebagainya. Itu dari segi fisik. Bahkan dari satu artikel yang dapat dipercaya, nanti teman-teman bisa cek tuh, ya teman-teman bisa cek. Dan ini juga viral beberapa waktu yang lalu. Pernah dengar nggak kabar gugur kandungan, gugur kehamilan dari Aurel Hermansyah? Iku lho rek, istrine Atta Halilintar sing mbok subscribe iku rek. Jangan lupa subscribe guys yang gitu itu. Itu istrinya Atta Halilintar yaitu Aurel
Hermansyah. Nah, dia kan keguguran tuh. Nah, disampaikan oleh Yena Rahman Atmaja yang jadi spiritualisnya para artis-artis itu. Ya, aku nggak percaya. Tapi ini beritanya begitu, sumber beritanya begitu. Artinya A1 bukan hoax ya. Di antara sebab kegugurannya adalah gara-gara ain, penyakit ain. Karena dokter-dokter kandungan, spesialis obgyn, SPOG itu udah ngecek wis di apa USG ya, lek bayi-bayi itu di USG dan sebagainya udah lengkap, sehat-sehat aja. Loh kok tiba-tiba gugur gitu loh. Nah, ya dugaan kuat itu terkena penyakit ain. Mungkin ada orang yang iri, ada orang yang hasad, ada orang yang julid ya, atau mungkin mantan-mantannya pada julid gitu ya. Ingat mantan itu seneng prosonera. Ingat Allah ya itu seneng gitu, itu seneng. Nah, jadi apalagi kan Atta sama Aurel kan kadang sering di YouTube-nya itu ya happy-happy bareng dia terus ditunjukin. Itu kan bikin orang iri, bikin orang dia enak banget ya hidupnya ya. Di masa pandemi kayak gini kok dia happy-happy aja, mewah-mewah, hedon banget dan sebagainya. Nah, itu kemudian menjadi ain. Itu juga disebutkan oleh para ulama di antara bahaya penyakit ain adalah menggugurkan kandungan gitu. Di antara contoh yang tokoh publik di Indonesia yaitu Aurel Hermansyah, istrinya Atta Halilintar. Begitu. Terus kemudian lupa. Nah, tiba norek. Lupa itu yo ain pisan loh. Ojo-ojo sampean pas ujian lali rek aku mau mari sinau tapi gak iso jawab. Iku kena ain pisan. Nggak tahu itu kena ain atau karena nggak belajar itu. Atau karena dua-duanya ya. Atau karena dua-duanya. Tapi intinya ala kulihal dampak-dampak fisik dan psikis itu nyata. Al-ainu hakun. Ain itu nyata. Berangkat dari energi dengki, energi kebencian. Mafhumul bukat. Itu nggak suka orang, terus lihat, terus oleh setan dibuat mainan ketidaksukaan itu, sehingga menyakiti objek yang didengki, objek yang dilihatnya. Gitu. Terus kemudian, itu poin yang kedua ya. Poin yang kedua, bahaya atau dampak-dampak dari ain. Sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu cara penanggulangannya. Ya, cara penanggulangannya. Kita cek lagi-lagi hadis riwayat Muslim nih, banyak hadis riwayat Muslim yang menceritakan tentang ini. Karena ini Aisyah. Qala Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an tastarqiya minal ain. Dahulu kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain. Coba kita bisa bayangin tuh. Hatta bahkan selevel istri Nabi yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun juga kena ain, coba. Kena itu. Nah, tapi Rasulullah memberikan saran, ya muruni, beliau memerintahkan aku an astarki untuk diruqyah gitu. Ruqyah kayak gimana maksudnya? Ruqyah itu dalam bahasa keren, bahasa kekinian, bahasa yang modern. Ngerti apa kira-kira? Bahasa kerennya ruqyah. Self-healing. Self-healing itu loh, Rek. Saking ngomong zaman saya ini gaya-gaya, ngomong self-healing, memperbaiki diri sendiri, bikin tenang diri. Iya. Islam itu sedikit zaman biyen, wis komplit saja nih. Islam itu zaman biyen, zaman Mbah Yai wis ono kabeh saja nih. Nah, cuman namanya ruqyah. Namanya ruqyah. Nah, self heal ya zaman sekarang istilahnya self healing. Kita menenangkan diri, memanjakan diri dengan kelapangan hati dan sebagainya. Tentu karena kalau dalam Islam ya lebih jelas dan spesifik lagi. Self healing itu bukan berarti jalan-jalan ke Bali, menikmati pantai ya. Terus kemudian harus traveling kemana-mana. Enggak, bukan. Tapi dengan Al-Quran gitu. Tentu afdol ruqyah itu kalau dibaca sendiri, digunakan untuk kesembuhan diri sendiri. Meskipun diruqyah oleh peruqyah atau orang lain itu boleh, tidak dosa. Nah, cuman para ulama ittifaq sepakat bahwa afdol ruqyah itu justru diruqyah oleh diri sendiri. Makanya saya bisa katakan bahwa zaman saiki istilah ruqyah itu sing mendekatnya kayak self healing itu. Self healing. Kan arek zaman saiki gaya-gaya lagi self healing nih sih gitu. Di mana di pantai gitu ya, menikmati deburan ombak sih ya, sambil menikmati syahdunya senja. Ini para pencinta senja nih kayak ini arek Malang. Apa meneh nang Malang rek ya Allah. Malang iku lho api-api rek. Bukitnya api, ya dataran tinggi,
meskipun nama kota Anda adalah Malang, tapi Anda adalah orang yang beruntung alias mujur. Kenapa? Api, Malang itu tempat wisata. Iya enggak? Iya enggak? Tapi yang dimaksud di sini, adalah ruqyah bil Quran, dengan Al-Quran. Itu contoh yang pertama, dengan Al-Quran. Lalu yang kedua, sholawat. Ternyata sholawat itu juga bisa menyembuhkan. Makanya kemudian Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria ibn Yahya ibn Syaraf an-Nawawi, yani Imam Nawawi, beliau ketika mensyarah hadis, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asra. Nah, ketika siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, di antara syarahnya Imam Nawawi itu adalah di antara 10 kali sholawat Allah itu maksudnya adalah Allah memberikan kesembuhan, Allah memberikan as-sakinah, ketenangan jiwa, Allah memberikan kelapangan hati dan sebagainya. Makanya kemudian oleh para ulama-ulama ini ditradisikan itu, yo ngaji jalan, kemudian yo sholawatan jalan, karena itu semuanya self healing, itu semua bagian dari ruqyah, ini semua bagian dari penyembuhan jiwa, begitu. Lalu kemudian yang ketiga, masya Allah, masih ada lagi nih solusi yang ketiga, apa itu? Yaitu memandang orang solih, itu dia tuh, memandang orang solih. Duduk orang soleh koncone sampean jenenge soleh lho rek. Ustaz ada Ustaz temen anak di kelas Ustaz. Namanya Soleh. Masya Allah. Tapi aku ndeleng DE, aku lihat dia kayak senang Ustaz. Soalnya DE bully-bully terus saya. DE bully terus DE menikung menikung dari belakang dan sebagainya. Ya bukan soleh namanya orang. Maksudnya itu soleh sifatnya. Soleh sifatnya. Makanya kata Opik Tombo Ati itu, kan dia bilang, Tombo Ati iku 5 perkarane gitu ya. Kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Bener loh. Dalilnya jelas ya. Al-Qur'an hadisnya jelas. Kemudian para ulama juga masyhur bahwasanya bermujalasah, berkumpul dengan orang-orang soleh, memandang wajahnya, memandang senyumnya, apalagi kita dapat nazar, kita dapat pandangan beliau-beliau, itu membersihkan penyakit hati dan juga membersihkan dari gangguan jin, termasuk diantaranya ain. Itu. Makanya jangan kaget kalau di dalam tradisi kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kita kalau ke kiai atau ke habaib atau ke ulama itu kita benar-benar cinta banget itu sampai deket-deket, cium tangannya, ingin lihat. Karena itu bagian dari self healing, itu bagian dari ruqyah, itu bagian dari penyembuhan. Suatu ketika Anda pernah satu majelis sama Habib Abdul Qadir Pak Abud dari Probolinggo, beliau muridnya Habib Umar bin Hafidh di Hadramaut, Yaman. Beliau pernah dicurhati oleh jamaah yang kesurupan gitu, yang kesurupan. Nah, lalu kemudian Habib Abdul Qadir waktu itu masih baru pulang dari Yaman. Waduh, rek, aku sih balik, kok dikei wong kesurupan ya gitu katanya Habib Abdul Qadir. Ya apa caranya? Aku sih balik dikei masalah wong kesurupan. Ya bingung aku gitu kata Habib Qadir. Tapi aku ingat guruku Habib Umar bin Hafidh. Akhirnya apa? Tak puterno sholawat, sing videonya Habib Umar bin Hafidh. Ya iki deloken gitu. Ini lihat, Anda lihat. Gitu. Dilihat sama dia ternyata apa sembuh gitu. Itu karomah di antara karomahnya Habib Umar bin Hafidh. Jadi itu berkumpul dengan orang solih dan juga kemudian melihat, apalagi dapat penglihatan mereka, dapat nazar mereka, itu benar-benar sumber keberkahan yang luar biasa. Di antaranya membersihkan penyakit ain. Itu dia tuh. Itu Tombo Ati ya, rek. Duduk gawe mati. Lek gawe mati beda mana? Gawe mati iku 5 perkarane. Kaping pisan mangan duren sak kulite. Itu beda mana? Kaping pindho ngombe es campur sak mangkoke. Kaping 3 adus bensin sak koreke. Ledak gitu akhirnya, meledak banget. Tapi ini maksudnya Tombo Ati. Gitu. Ada 3 tuh. Yang pertama ruqyah dengan Al-Quran, bil Quran. Yang kedua sholawat Nabi. Dan yang ketiga bermujalasah, bermajlis, membersamai para ulama, para orang-orang solih. Gitu. Nah 3 ini kalau diamalkan betul-betul ya dan juga dengan keikhlasan yang murni, tirakat artinya benar-benar tidak modus. Karena kan sekarang wong zaman saiki gak manjur, gak mandi. Itu gara-gara banyak modus. Ustaz, ini udah kumpul dengan orang-orang solih banyak. Tapi kenapa kok kadang rezeki seret, anak loro-loroan, terus kemudian gak barokah, gak barokah. Jadi ini barokah, mana gak barokah gitu.
jangan-jangan ente kumpulnya karena modus. Kumpulnya bukan karena li'ibtigha'il mardatillahi azza wa jal. Kumpulnya bukan karena mengharapkan keridhaan Allah, benar-benar muhibbin, mencintai para sholihin. Jangan-jangan bukan karena itu, tapi karena modus, pencitraan. Ben dikira soleh karo calon mertua. Akhirnya apa? Akhirnya gak manjur. Begitu. Karena sekali lagi titik fokus penyembuhannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha, itulah tadi definisi penyakit ain, sejarah awal mulanya, dampak-dampaknya, bahaya-bahayanya juga, bercerita dalil-dalil sahih sekitar terkait penyakit ain, dan juga pencegahan dan pengobatan dari penyakit ain. Terus begini, saya tambahkan. Penyakit ain ini harus ditinjau dari dua sisi loh ya, dari dua sisi. Yang pertama sebagai pihak yang melihat, artinya pihak yang menyerang gitu, pihak yang melihat dan pihak yang dilihat. Catat ya. Pihak yang melihat dengan pihak yang dilihat. Nah, untuk kedua-duanya ini ya dikatakan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Sultanul Ulama, beliau mufti Darim. Ada satu ayat yang bisa diamalkan oleh dua pihak pengidap ain, baik yang melihat maupun yang dilihat, baik yang menjadi penyerangnya ataupun yang diserang oleh penyakit ain. Apa itu? Al-Falaq tadi itu. Lazimkan mudawamah, lazimkan baca Quran surat Al-Falaq, maka niscaya dua pihak tadi itu akan bersih dari penyakit ain. Makanya ayat tadi itu ngingetin, reminder, litadzkir terhadap penyakit hasud, penyakit dengki. Itu. Terus kemudian yang kedua. Nah, ini dia nih, ada spesifik nih. Poin yang kedua, bagi pihak yang melihat menyerang penyakit ain ini ada sunnah yang hendaknya kita amalkan kalau kita melihat nikmat dari orang lain, dari teman kita, dari guru kita, atau dari keluarga kita, atau dari mantan. Oh iya, lihat mantan, kok dia happy rek, sementara aku Jones. Nah, itu bisa jadi nanti Anda penyerang itu, Anda bisa menyerang penyakit ain kepada dia karena hasudnya tadi. Nah, maka bagi pihak yang melihat, kita nih contohnya nih, lihat teman kita, lihat saudara kita, lihat siapalah orang lain, itu hendaknya kita tabrik. Kita mendoakan keberkahan untuk dia. Gitu. Hendaknya kita mendoakan keberkahan untuk dia. Makanya kita disunahkan tuh, untuk banyak-banyak ketika lihat orang, Masya Allah, la quwata illa billah. Itu contoh. Quran surat Al-Kahfi dalilnya. Atau barakallahu fikum, ahsantum barakallah. Anda baik banget ya, Masya Allah, semoga Allah memberkahi. Gitu. Oh, nasib Anda mujur sekali, barokah dari Allah. Gitu. Nah, jadi kemudian tabrik kita harus kemudian ketika melihat kenikmatan orang lain, harus mendoakan kebaikan untuk dia. Biasakan doa keberkahan untuk dia. Itu harus ditradisikan. Supaya kita tidak menjadi penyerang ain. Gitu. Kita kan kadang nggak sadar dalam hati, kok dia enak banget ya hidupnya ya. Sementara aku kayak gini-gini aja, tersudut dalam gelap ya dan sebagainya. Nah, nggak gitu. Maka harus lazimkan doa keberkahan untuk kepada teman, saudara, orang lain yang kita lihat. Nah, sekarang kalau kita sebagai objek yang dilihat, nah ini dia nih. Kita sebagai objek yang dilihat. Kita yang dikenai perbuatan sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Satu, bil i'tiqadi, secara akidah kita harus meyakini bahwasanya Allah wallahul qawiyul matin. Dialah Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Gitu. Sehingga apa? Kita memang akan waspada. Waspada itu wajib kepada penyakit ain. Tapi takut yang berlebihan juga jangan. Karena mohon maaf, kalau kok mengerikan sekali ya ain itu ya. Lalu kemudian kita takut. Kita jadi takut. Akhirnya apa? Ayo kita semuanya Zoom. Tolong kalau Zoom open cam ya. Enggak usah, saya enggak mau open cam. Kenapa? Takut kena ain. Iya, batal kan kuliah nih. Kuliahnya batal karena takut kena ain. Atau mungkin ayo kita foto KTP. Kenapa? Kok harus foto KTP? Ya nanti taruh di KTP-nya. Nanti kalau kita ke bandara, kalau kita ke stasiun, atau kalau kita ditilang, atau kalau kita urusan apalah, KTP itu keluar. Lu jangan, saya takut kena penyakit ain. Sehingga nggak ada foto KTP. Loh, rusak urusan akhirnya. Jadi wajib itu waspada. Waspada itu wajib. Tapi takut yang berlebihan, jangan. Gitu. I'tiqadi, keyakinan kita, ya ain itu memang ada. Ain itu memang nyata. Tapi perlindungan Allah, kasih sayang Allah kepada kita hambanya jauh lebih kuat, jauh lebih luas daripada penyakit ain itu sendiri. Itu tuh. Itu kita kalau sebagai objek yang dikenai perbuatan.
gitu ya. Kemudian yang kedua ya hendaknya kita juga jangan pamer gitu. Masa kadang-kadang ya Allah rek beasiswa cair, beasiswa Unisma rek, beasiswa Jarum juga, cair, lumayan. Begitu cair kita foto fulusnya, duitnya, set, lumayan buat kongko-kongko, sih, diupload di IG story. Koncone sampean iri rek, gaya yo, gaya beasiswa cair, ngono yo gak bagi-bagi ceperan, gak ngajak-ngajak nang kafe. Akhirnya apa? Iri gitu. Maka kita juga tidak perlu memancing orang lain gitu. Tidak perlu gaya-gayaan gitu loh, nggak perlu pamer begitu. Jadi kalau dua sisi ini terpenuhi antara pihak yang melihat dan pihak yang dilihat, insya Allah maka kita semua akan terhindar dari penyakit ain ini dan ya, bisa bermanfaat untuk teman-teman kita, pasien-pasien kita yang kemudian mengidap atau sedang teridap dari penyakit ini. Saya sehari-hari itu kan di konsulan Bina Rohani ya, Binroh. Ada instalasi Bina Rohani namanya. Dokter-dokter menyembuhkan fisiknya dari analisis medis. Nah, sementara kami para Binroh itu ada dari masing-masing agama. Karena mayoritas Muslim, ya tentu anggota tim Binroh yang Muslim itu banyak. Karena kan pasiennya juga mayoritas Muslim. Yang Kristen juga ada, yang Hindu juga ada. Ya silakan sesuai dengan agama mereka sendiri. Nah, kita yang Muslim, kita datangi mereka, orang-orang yang sakit itu, kita ajak doa. Ternyata rek ya, tak ceritani sampean, tak ceritani. Tiba no, wong menungso itu manusia, lek wis loro, lek wis bongkoh, lek jarene wong Jember itu. Lek wis loro rek, ya Allah, baru insaf rek, baru insaf. Padahal dulu dia ketika gagah, trek-trekan. Kenal potnya dibedil, rong. Keluar malam, pede dia, jadi preman. Begitu dia sakit, ayo Bapak, ayo Mas, kita berdoa kepada Allah ya. Kita tawasul itu nangis-nangis, ya Allah, iya ya Allah, sembuhkanlah aku, ya Allah, nangis-nangis. Lek wis loro baru kroso gitu. Kalau sudah sakit baru dia terasa betapa mahalnya nikmat kesehatan itu. Nah, kita menguatkan psikisnya. Kita menguatkan mentalnya dengan doa, dengan motivasi dan sebagainya. Dan ternyata ada salah satu penelitian dari mahasiswa Jogja, UIN Jogja, itu efektif loh. Pasien yang ditangani dari segi medis dan spiritual itu posibilitas kesembuhannya lebih dominan daripada yang sekedar medis saja. Begitu. Nah, termasuk diantaranya mengilmui penyakit ain pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua, para calon-calon dokter umat di masa depan. Semoga berkah ilmunya dan kemudian bisa bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Demikian prolog materi yang saya sampaikan. Iki padahal Mas Izzuddin takon situ pertanyaan prolog tok lho, Lek. Kok tiba wis ngegas ae. Wes sepurane Mas Izun. Mas Izun Nazil sampai bolak-balik ngelirik ae. Iki wis digas iki mbek Ustaz iki. Opo iki wis digas iki? Afwan ya Allah, astagfirullah. Tidak apa-apa Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih untuk prolognya Ustaz. Menarik sekali untuk materinya terkait definisi penyakit Ustaz. Tapi di sini saya ingin bertanya Ustaz mengenai salah satu kasus yang sekarang marak terjadi di kalangan anak muda ini Ustaz. Sekarang lagi ramai-ramainya yang namanya mundur alon-alon Ustaz. Nah, konsepnya itu kan ada 3 orang Ustaz. Satu orang disukai oleh 2 orang. Ini yang benar Ustaz. Enaknya itu bagaimana Ustaz? Karena kalau tetap maju ada yang tersakiti, kalau tetap benar juga ada yang tersakiti Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Mengenai penyakit ini Ustaz. Allah karim. Iki pertanyaan sampean dewi atau mewakili yang lain nih? Cocok mewakili yang lain iki koyo iki. Iku sing liya-liyane padha menang-menang tapi untung Mas Izun takon iki. Iku fenomena waqi'iyah ya, fenomena realitas yang hari terjadi terutama di kalangan anak-anak muda. Gitu. Ini ada studi kasus nih contoh nih. Jadi mundur alon-alon atau ditelikung dari belakang, ditelikung di sepertiga malam terakhir, Masya Allah. Jadi ada 1 orang disukai oleh 2 orang atau bahkan lebih gitu ya. Nah ini kita mau maju nanti ada yang tersakiti gitu ya. Akhirnya udah deh aku ngalah gitu. Aku sadar aku sopo, aku mundur alon-alon gitu kan kalau kata Gus Miftah itu. Jadi itu kan rawan penyakit ain itu, dunia percintaan, perbucinan gitu ya.
Apalagi kalau kena wong Jawa, kena wong Jawa Timur. Orang Jawa Timur, oh, cinta ditolak, dukun bertindak. Aduh, apes dah. Aduh, wong Jawa Timur lah ngono. Pemene wong Banyuwangi, aduh Banyuwangi. Kemarin ada seminar santet internasional loh di Banyuwangi. Beneran itu, seminar santet internasional. Waduh. Di antaranya ngundang Gus Miftah, tapi Gus Miftah protes loh. Saya tidak merasa diundang dan saya juga tidak akan hadir di forum semacam ini. Forum seminar santet internasional ya apa maksudnya? Meninjau santet dari segi metodologi ilmiah gitu ya, apa maksudnya itu? Tapi ala kulihal ya itulah dunia manusia ya, seru. Nah, apalagi dunia perbucinan, dunia cinta-cintaan gitu, rawan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Waduh, rawan ain banget itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini catat nih. Itu sehari-hari saya di majelis gaul nangani arek nom-noman ya kayak. Yang pertama, ingat, di dalam Islam ada sebuah kaidah yang jarang kita ilmui tentang cinta. Di dalam Islam ternyata tidak ada konsep jatuh cinta. Yang ada adalah konsep bangun cinta. Catat tuh. Jangan lupa like, follow, and share. Ya. Follow dulu tapi ya, masih nggak di follow ya. Jadi dalam Islam itu yang ada konsep bangun cinta, tidak jatuh cinta. Ingat, dimanapun yang namanya jatuh itu selalu sakit, iya enggak? Ketebuk gitu. Jatuh itu ke bawah, dan kalau ke bawah itu ketebukan. Enggak ada jatuh itu ke atas itu enggak ada. Yang ada itu sudahlah jatuh, tertimpa tangga pula itu. Apa sus pokoknya? Ya, jatuh cinta, berjuta rasanya. Alangkah indahnya, indah apanya? Ya, kalau kebablasan, hamil di luar nikah, aib. Ya, jadi dosa juga zina. Terus kemudian jadi aib keluarga dan sebagainya. Kalau kemudian belum lagi tukaran, bertengkar ya dengan teman, ya betapa banyak sohib, soulmate yang rontok gara-gara apa? Cewek gitu ya. Betapa banyak anak-anak yang tawuran, anak-anak SMA. Saya lupa tadi mau tanya. Ngomong-ngomong soal SMA, ini rata-rata yang hadir di sini nih, itu rata-rata semester berapa? Angkatan berapa? Ketik dong angkatannya. Ayo. Sik tangi kan, Rek? Sik jam piro iki, Rek? Ojo turu dhisik, sik jam 24 menit. Angkatan tahun berapa? Ketik dong di kolom chat. Lek tangi. 2021 loh, sik anyar berarti, sik maba iki kabeh iki. Berarti masih maba dong. Oh, berarti ini semua jurusan corona yang udah bayar UKT tapi nggak lihat meja bangku kuliahnya. Iya enggak? 2021, astagfirullah, Masya Allah. Oh, no, 2020, kakak kelas juga biasanya. Oh, itu Jember itu, Mas Raihan Ros itu. Dulu, dia waktu masih SMA, dulu pengajian di sekolahnya Mas Rosid itu. Nah, apalagi anak-anak SMA nih, contoh nih. Apalagi masih maba ya. Anak SMA tawuran. Antara STF, ono 2017, ya Allah, istighfar, Rek, nyebut, Rek. Maba 2017. Itu di kolom chat itu. Tapi maksudnya masih basi, maksudnya terlalu lama udah 2017. Tapi enggak lah, ala kulihal yang angkatan tua, Masya Allah, Barakallah, Anda telaten, Anda guyup, Anda ngopenin adik-adik kelas Anda itu Masya Allah ya. Semoga jodohnya banyak. Rezekinya banyak, Semoga rezekinya banyak, jodohnya lancar, amin. Yang angkatan tua. Kalau yang angkatan muda, jangan mikir jodoh dulu ya. Masih bocil, belum cukup umur ente ya. Sabar dulu. Oke, kita kembali. Contoh anak SMA. Tukaran, tawuran antara SDM ini dengan SMA itu, apa rebutan cewek, ya Allah, sebagainya. Itu bukan cuma rawan ain, lebih dari itu banyak menimbulkan prahara-prahara berikutnya. Maka dalam Islam tidak ada jatuh cinta, tapi ada bangun cinta. Maksudnya apa? Jangan tresno-tresnoan dhisik, tapi jalinlah akad terlebih dahulu, khitbah dia, datangi orang tuanya. Saya ada satu buku itu juga tulisan saya, itu katakan cinta pada bapaknya. Mana ya? Sebentar saya cari dulu. Oh, nggak ada, masih nyari-nyari ribet. Judulnya katakan cinta pada bapaknya. Nah, jadi dibangun akad dulu, gitu. Ada kejelasan, wis fix. Pak, saya melamar putri bapak. Loh, sampai kan saya kuliah, Le. Mohon maaf, ini sekedar cerita pengalaman. Saya dulu menikah itu semester 6 kuliah, usia 20 hampir 21. Usia 20 hampir 21. Masih semester 6 kuliah. Nah, dulu ketika awal-awal saya bilang ke ibu saya, Bu, saya manggilnya mama ya, Ma, aku mau nikah. Hah? Jangan macam-macam kau.
Apa kata ibu saya? Apa kata saya? Enggak, Ma, enggak macam-macam. Cukup satu macam saja. Gitu. Le, terus engko anak mbek bojomu kape mbok pakani opo gitu. Tenang, Ma, saya punya bos. Yang mana bos saya ini duitnya enggak habis-habis. Bahkan seandainya dibagi oleh orang se-Indonesia enggak habis-habis. Siapa lah bosmu, Nak? Wallahu ghaniyun hamid. Dia adalah Allah, zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Anakku. Ndang rabi. Tawakal Allah. Nah, jadi yang ada itu bangun cinta. Karena apa? Supaya nggak konflik-konflik kayak begini. Hari-hari ini kan gara-gara urusan perbucinan, kita itu, anak-anak muda kita, diribetkan dengan konflik berkepanjangan. Padahal lho rek, wis mbok belan-belani, wis mbok caruk-caruki, mbek koncone dhewe, tibakno belum jodohnya, gak sido nang pengelaminan. Ya Allah. Ya Allah. Maka ayo fokuskan hati, fokuskan diri untuk liibtigha'il mardatillah, mencari ridha Allah, ya, ngalap barokahnya ilmu, fokus belajar, meniti karir yang baik, amanah dari orang tua, sambil kemudian kalau memang trisno sudah naksir kepada seseorang, datangi bapaknya, sampaikan maksud hati, disitulah ada kejelasan. Disitulah yang dimaksud dengan bangun cinta. Nah, bapaknya bilang, oh ya wis le, tapi karena anakku ini perempuan yang kuliah di Fakultas Kedokteran, Unisma, mahari larang, Le. Mahari larang. Oh, berapa Pak maharnya, Pak? Harus jutaan. Karena anakku ini adalah seorang muslimah, solihah, yang kuliah di Fakultas Kedokteran Unisma, maka maharnya harus jutaan. Oh, gampang. Sini, tak latih sama saya. Misalkan Mas Izun mau ngelamar. Sini, Mas Izun. Anda besok datang lagi ke calon mertua Anda, sampaikan, Pak, bismillah, saya sudah siap dengan mahar jutaan untuk putri Bapak di FK Unisma. Berapa Le yang kamu siapkan, Le? 1,5 juta rupiah, Pak. Cash, insya Allah, Pak, tanpa kredit. Itu. Mending kan jutaan, Pak. Meskipun cuma 1,5 juta kan, mending jutaan. Gitu. Jadi, ala kulli hal, yang pertama kita harus meluruskan kembali paradigma tentang cinta itu tadi. Tidak ada jatuh cinta, tapi bangun cinta. Yang namanya membangun itu selalu produktif. Yang namanya membangun itu selalu positif. Membangun rumah tangga, membangun rumah sakit, ya, selalu positif. Tapi kalau jatuh, aduh, selalu negatif. Makanya itu yang pertama. Berikut. Oke, udah diingetin tuh, kurang 5 menit. Baik, saya kembalikan kepada moderator dulu. Saya kembalikan kepada moderator, karena kurang 5 menit. Baik, subhanallah. Materi yang sangat bermanfaat insya Allah untuk kita semua. Mungkin kita langsung saja, karena mungkin kayaknya dari peserta banyak yang ingin bertanya. Kita langsung saja ke tanya jawab. Mungkin untuk peserta tapi yang... jangan lupa ya Mas Izun, jangan lupa di screenshot atau di record, di tag di IG story. Ya, di tag akun panitia, akun saya, yang terbaik akan dapat hadiah 1 unit buku yang tidak mungkin didapatkan di apotek-apotek terdekat. Baik Ustaz, nanti akan diumumkan lagi Ustaz, agar tidak lupa. Baik, silakan untuk peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Apakah ada? Ya, silahkan untuk Dianeta untuk bertanya, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianeta Wahifat Madewi dengan NPM 221011/2017 dari Prodi Farmasi. Loh, itu anu dah. Nomor wajib pajak itu dah, NPWP. NPM, Ustadz. Oh, nomor. Tak kira wajib pajak. Ya, silakan. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana caranya membedakan antara yang kena ain dan terkena itu penyebab dari itu sendiri? Misalkan kayak sakit demam misalnya. Bagaimana bisa membedakan itu karena penyebab dari demam itu sendiri atau terkena ain begitu, Ustadz? Ya. Terima kasih, Ustadz.
Saya jawab langsung atau nunggu, Mas? Mungkin langsung Izin. bisa dijawab, Ustaz, silakan. Oke, izin saya jawab ya. Tapi suara saya ini jelas ya? Tidak terdistorsi atau apa? Saya takutnya nggak fungsi ini. Jelas, Ustaz. Jelas, sangat jelas, Ustaz. Oke, baik. Ngene rek, takonane arek-arek kedokteran koyo ngene. Ajib. Pertanyaannya itu selalu analitis dan harus mengandung analisis medis. Gimana caranya? Atau apa diferensiasi antara yang kena ain dengan yang sakit beneran? Contoh tadi demam. Kan ada tuh demam yang dari segi analisis medis itu karena radang ya enggak? Atau karena giginya bolong, sakit kemudian ya radang juga, kemudian demam atau mungkin apa dan sebagainya dengan ain. Ini dia nih, ini dia. Itulah sebabnya kenapa kok di awal-awal, tadi kan saya waktu cerita sejarahnya, di awal-awal itu ain itu sempat diragukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dari konsep jahiliyah menuju ke konsep Islami yang tauhid tadi itu. Sehingga sebagian sahabat nggak percaya sama sekali. Karena sifatnya yang dhonni. Dhonni itu kalau dalam bahasa kita sekarang itu asumtif. Asumtif. Gitu. Jadi memang perkiraan gitu. Tentu ada indikasi-indikasi ya, ada indikasi. Nggak bisa kita nge-fixkan, ini pasti kena ain ini. Nah, makanya yang terbaik itu pengobatan itu dengan dua sisi. Sisi medisnya jalan, sisi spiritualnya jalan. Mohon maaf. Saya termasuk yang tidak suka, tidak sependapat dengan teman-teman atau bahkan teman-teman pondoknya sendiri itu kadang melalaikan ikhtiar medis. Nah, jadi ikhtiar penting Gusti Allah. Lu iya, rek. Gusti Allah ya Gusti Allah. Kita yakin itu. Tapi kan Allah itu menurunkan ilmu kedokteran untuk dipelajari, untuk dipraktekin gitu. Lek gak ngono dokter gak bisa buka praktek, rek. Enggak ini bercanda. Tapi intinya adalah karena itu asumtif, maka secara zon, secara prasangka kita medisnya jalan, ya, spiritualnya jalan. Nah, ini juga saran saya kepada para farmasis, kepada para dokter, calon dokter, atau kepada para tenaga medis, perawat juga. Apalagi yang Unisma, Universitas Islam Malang. Maka Anda, meskipun bekerja di rumah sakit umum dan sebagainya, lakukanlah tindakan medis sesuai SOP, plus kasih pasien Anda itu doa. Plus kasih pasien Anda itu nasihat-nasihat kebaikan. Bu, ini resepnya. Jangan lupa ya, bantu dengan sholat. Bantu dengan sholat 5 waktunya dijaga, Bu. Ya, jangan lupa doa, Bu, di tengah tahajud saat malam. Semoga segera sembuh ya, Bu ya. Yassarallahu umurakum. Semoga Allah memudahkan urusan ibu dan keluarga dan sebagainya. Harus ada bonus spiritual value-nya gitu loh. Karena Anda itu dokter muslim, kan Anda itu farmasis muslim. Harus ada spiritual value di beyond atau melampaui dari SOP medis itu kalau di kantor saya jadi bagian dari SOP medis jalan, spiritual approach itu juga jalan begitu. Nah, karena apa ya? Karena untuk membedakan yang fix, yang qat'i itu nggak bisa gitu. Nah, boleh jadi setelah dikasih tindakan medis, lu kok sih pancat demam saja dan sebagainya. Nah, obat ini ain ini. Atau bahkan kadang-kadang gak usah ngaji-ngaji, gak usah ruqyah, KI, apa kalau penyakit demam, paracetamol, cekoki paracetamolnya dua keping ya. Waras dewe, gak usah ngaji dan sebagainya. Oh, berarti bukan ain, belum tentu juga. Oleh sebab itu, kemudian nggak ada pakar khusus masalah ain di dalam Islam. Beda dengan pakar fikih. Pakar fikih ada, pakar zakat ada, pakar waris, ilmu waris ada. Pakar ain nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada metodologi ilmiah yang fix. Semuanya sifatnya dhonni. Dhonni itu asumtif. Begitu. Maka dalil-dalil yang ada itu sifatnya umum. Gitu. Maka kesimpulan kita, medis jalan, spiritual value jalan semuanya. Gitu. Kita waspada dengan penyakit ain, tapi takut berlebihan juga jangan. Karena kita punya Allah yang melindungi kita dari segala macam penyakit termasuk ain di dalamnya. Gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Bagaimana penanya? Apakah sudah cukup atau ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas, Ustaz. Terima kasih.
Baik, terima kasih saudara penanya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari peserta? Silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, dipersilahkan untuk Ingrid terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ingrid Sumuati dengan NPM 22101101060 dari angkatan 2021 dengan prodi Pendidikan Dokter. Bisa hafal gitu ya? Kayak nomor ATM gitu, bisa hafal. Izin bertanya Ustadz, untuk penyakit AIN ini apakah hanya dialami oleh para penganut Islam atau orang non Muslim juga bisa dapat mengalami AIN ini, Ustaz? Terima kasih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Baik, silakan Ustaz, boleh langsung dijawab. Ya, baik. Nah, apakah AIN ini hanya dialami oleh Muslim atau di luar Islam itu dialami atau ada terminologi khususnya? Nah, ini menarik nih ya. Jadi gini, sebenarnya ini adalah waqi' insaniyah. Ini fakta atau realitas yang dialami semua manusia. Gitu. Makanya tadi saya katakan sejak awal sejarahnya ini sudah ada sejak tradisi uruf adat uruf Arab jahiliyah gitu. Sejak Arab pra-Islam itu awal kali ain ana ya'inu. Aku kena pandangan dia dan sebagainya. Gitu. Jadi sejak Islam belum datang pun penyakit ain ini udah masyhur di kalangan tradisi masyarakat Arab. Cuman karena Islam itu didatangkan kepada sebuah kaum dengan bahasa Arab yang jelas, Arabiyun mubin, maka kemudian dalam Islam kita pakai terminologi penyakit ain gitu. Dalam agama lain apakah ada? Ada. Cuman mungkin beda nama. Ada yang dibilang santet gitu, ada yang dibilang apalah dan sebagainya. Saya nggak tahu istilah di agama lain apa. Tapi semuanya ada. Atau kalau pernah nonton film apa tuh yang ya ada juga di teman-teman Kristen juga ada dukun-dukunnya juga gitu. Jadi kalau pakai salib ini jinnya jadi takut gitu ya. Ada itu di kisah-kisah mereka. Cuman karena saya nggak belajar kisah-kisah mereka sehingga saya tidak berani atau tidak bisa bicara lebih lanjut. Ini takutnya salah paham. Karena itu kan dapur orang lain. Dapur orang lain kita hargai dan kita toleransi sesuai dengan batasnya masing-masing. Nah, kalau di Islam itu konsepnya ain dengan berbagai macam dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, di yang lain ada juga karena ini waqi' insaniyah. Ini adalah satu realitas yang dialami oleh semua manusia. Cuman pembahasannya, solusinya dan ya cerita-cerita mistis di baliknya itu beda-beda sesuai dengan hazanahnya masing-masing udah. Gitu. Untungnya di dalam Islam kita diajarkan bahwa semua ujung pangkal kekuatan itu ada pada Allahu Azza wa Jalla. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita relatif tidak boleh takut dan tidak boleh tenggelam di dalam hal-hal yang sifatnya klenik-klenik sedemikian. Tapi kita beriman, kita yakin ada hal yang gaib. Cuman kita tidak ada fakultas khusus ilmu keghaiban, itu nggak ada. Ya, termasuk di UIN pun nggak ada. Kenapa? Karena kita mengimaninya sekaligus tawakal ala Allah. Tarkul i'timal alal asbab ilal i'timal ilal musabbib. Kita menggantungkan harapan kita, perlindungan kita, ketawakalan kita kepada zat pembuat segala sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya Muslim woles aja. Sebagai Muslim itu woles, santai, hidupnya tenang, fokus ibadah, begitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ustaz Fitri. Untuk penanya Ingrid, apa sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sudah cukup. Terima kasih Ustaz. Baik, jika dirasa sudah cukup, silakan untuk peserta lain yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Baik, dipersilakan untuk Saudara Iwan untuk bertanya. Jangan lupa nomor ya, nomornya jangan lupa. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Marwan, bisa dipanggil Iwan. Saya dengan NIM 220011011012. Saya dari Prodi Pendidikan Dokter angkatan 2020 Ustaz. Yang saya tanyakan di sini, saya pernah mendengar sekilas Ustaz
apabila si sakit itu cuci muka menggunakan air bekas wudhunya yang mengirim penyakit ain itu, Ustaz, itu bisa sembuh, Ustaz. Yang jadi pertanyaan di sini, Ustaz, apakah benar si sakit itu atau yang dikirim penyakit ain itu ketika cuci muka dengan air bekas wudhu yang mengirim penyakit ain tersebut itu bisa Ustaz, bisa sembuh, Ustaz. Begitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, boleh langsung dijawab. Iya, sih. Mas Izun moderator tugasnya santuy, cuma mengiring monggo. Nah, ini sing jawab, sing jawab. Ya oke, enggak apa-apa. Memang tugas moderator gitu ya. Oke. Jadi gini. Terkait dengan pertanyaan Mas Iwan tadi, bahwa seorang yang sakit karena penyakit ain bisa sembuh dengan bekas air wudhu dari yang mengirim ain itu memang ada disebutkan di dalam kitab-kitab ya, di antaranya Hilyatul Aulia, itu kisah-kisah para wali-wali, juga kisah-kisah para salafus sholih terdahulu ya, kan ada tuh testimoninya, endorsement-nya, atau secara empirik bisa dilacak. Wong zaman biyen sing kena ain iku yo piye gitu. Nah, di antaranya adalah dengan air bekas wudhu dari pihak yang mengirim ain tadi. Itu ya disebutkan ada. Cuman catat ya, hanya saja kami diajari oleh guru-guru kami, oleh para kiai-kiai kami dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus mengambil iktibar. Jadi jangan terikat pada menyembah dohir air wudhunya. Oh, ini yang bisa menyembuhkan, ini air wudhu bekasnya, ini bukan. Tapi kita ambil iktibarnya. Iktibar itu maksudnya apa? Hikmahnya. Oh, ternyata, Masya Allah. Ternyata itu adalah kiasan. Itu adalah perumpamaan apa? Keridhaan dari pihak yang mengirim ain. Yang sebelumnya dia dengki dengan perumpamaannya adalah air bekas wudhunya yang kemudian, kan nggak mungkin orang ini bekas wudhuku kamu pakai ya kalau nggak ridho. Nah, jadi yang sebelumnya dia dengki, kedengkian jadi hilang. Itu tuh. Jadi iktibarnya adalah mengambil esensi ibrohnya itu adalah dengkinya hilang. Itu. Nah, perwujudan dengki hilang diantaranya dengan cara dia merelakan air wudhu bekasnya dia, ini kamu pakai buat wudhu ya. Iya dulu aku pernah ya agak-agak nggak enak gitu sama kamu gitu. Ini sekarang kamu pakai ini. Akhirnya kemudian dia pakai dengan keridhaan yang sebelumnya iri, sebelumnya dengki juga ridho. Nggak iri lagi, hilanglah penyakit ain itu. Jadi bukan kepada dohir atau air wudhunya itu bukan, tapi kepada orang yang mengirim ain tadi sudah ridho, sudah plong, sudah tidak iri lagi dan sebagainya. Itu esensinya yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, bagaimana untuk saudara penanya? Bapak sudah cukup atau ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah cukup. Terima kasih, Ustaz. Baik. Berarti untuk penyakit ain ini memang bisa dikirim sengaja atau tidak disengaja begitu, Ustaz? Betul. Tergantung apa yang mereka kehendaki gitu, Ustaz. Apa seperti doa jelek itu juga termasuk penyakit ain, Ustaz? Masuk di antaranya doa jelek. Di antaranya doa jelek. Makanya hati-hati dalam mendoakan. Tapi istilahnya beda. Istilahnya beda. Ain itu kan spesifik mata kan? Ain. Qurrata a'yun. Jadi contoh ain itu artinya mata. Jadi qurrata a'yun, yang membahagiakan mataku dan sebagainya. Nah, kalau kiriman kedengkian itu lewat mata namanya ain. Gitu. Dia spesifik kepada sesuatu yang visual, yang terlihat. Nah, tapi kalau lewat doa, lewat ucapan, kadang telepon pun bisa, gak ketok wujudnya. Aku gak pernah lihat wajahnya Mas Izun Nazil ini. Tapi kemudian gak seneng, terus kemudian didoakan jelek. Mandaro jomblo saumur uripe. Waduh, gak enak, jangan diamini ya, jangan diamini. Misal gitu, ini contoh misal. Nah, maka itu namanya beda. Buhtan, istilahnya buhtanul azim. Jadi kayak ya ucapan-ucapan kasar yang jelek gitu.
Cuman ya ala kulli hal hampir-hampir mirip, yaitu kiriman hal-hal yang jelek lah gitu. At general begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ustaz. Masya Allah. Sangat menginspirasi sekali untuk jawabannya. Jadi untuk teman-teman, saya kasih kesempatan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Tapi jangan lupa tag IG rek. Ya Allah, mek siji sing tag IG tak delok mek siji ndil. Ya, sekalian teman-teman silahkan untuk screenshot lalu mengupload IG story dan juga men-tag IG panitia yang tadi sudah dikirimkan lewat chat dan juga IG Ustadz Dutri langsung. Lumayan dapat hadiahnya 1 buah buku yang kata Ustadz Dutri tidak tersedia di apotek terdekat. Silakan untuk ikut berpartisipasi dalam meramaikan lah istilahnya untuk giveaway ini. Silakan. Juga yang ingin bertanya silakan dipersilakan untuk raise hand. Apakah ada? Baik, Ketua Pelaksana nih ingin bertanya Ustaz. Silakan untuk Saudara Rehan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Rashid Maulana dengan NIM 220011111048 dari Pendidikan Dokter. Izin bertanya, Ustadz, jika iri terhadap teman atas keilmuannya yang didapat, apakah itu termasuk penyakit ain, Ustadz? Sedangkan saya pernah mendengar itu pernyataan kalau iri terhadap kebaikan itu diperbolehkan, Ustadz. Itu bagaimana pendapat dari Ustadz sendiri? Sekian, terima kasih. Baik, cukup menarik. Iri terhadap kebaikan orang lain. Bagaimana Ustadz? Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Cek. Ngapunten. Saya barusan terlempar sinyal low. Kemudian saya terlempar out dari Zoom. Begitu masuk tiba-tiba Mas Izun monggo jawabannya. Loh, apa pertanyaannya? Tadi belum. Saya ulangi Ustaz. Oh, Mas Raihan. Iya. Iya, Mas Raihan Ustaz. Usut takon mari rek tonggo dhewe rek usut takon. Kamu mampir mari tonggo dhewe ngapa takon. Sekalian Ustaz. Oke, sekalian. Siap. Izin bertanya nggih, Ustaz. Loh tadi nomornya kode nih pas. Oh iya, pakai perkenalan nomor gitu. Izin memperkenalkan diri Ustaz. Nama saya Raihan Rashid Maulana dengan NPM atau NIM 220011101048 dari Pendidikan Dokter. Antum kan SMA Pakusari, SMA Arjasa dulu ya? Nggih, Ustaz. Oke. Izin bertanya Ustaz. Untuk yang pertama, jika iri terhadap teman atas keilmuannya yang didapat oleh teman itu, apakah itu termasuk penyakit ain, Ustadz? Sedangkan saya pernah mendengar pernyataan dari Ustadz atau ulama begitu, jika iri dalam kebaikan itu diperbolehkan, Ustadz. Betul. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya tentang giveaway bukunya, Ustadz. Nah, itu apakah boleh untuk ketua pelaksana gitu, Ustaz? Wah, ini konspirasi nih, konspirasi. Dia lobby-lobby, guys. Dia mulai lobby-lobby duluan. Durang, Ustaz, pakai jabatan, Ustaz. Lobby-lobby dia, main lobby-lobby. Tonggo dewe, ketua panitia, mana wah. Lobby ini kayak menang nih kayak ini. Ya nanti kita lihat, ente tag enggak? Kalau tag dan ajib bagus, ya kita fair-fair aja. Kita fair. Kalau memang bagus, tag, gercep juga, maafi muskilah. Apalagi antum Jember, tinggal ambil di rumah, beres pada Jember kan gitu. Tapi ini terjadi konspirasi di antara kita. Ini. Mungkin untuk pesertanya aja Ustadz bercanda. Oh, wih, ngalah dia. Dia udah mulai ngalah. Oke, baik ya saya jawab ya. Saya izin jawab. Ini iri terhadap kebaikan. Ini sahih, benar bahwasannya iri kepada kebaikan itu adalah hal yang baik. Ya, itu adalah hal yang baik. Tapi catat dulu. Irinya itu pada bidang kebaikannya.
bukan pada orangnya. Catat ya, jangan salah paham. Iri kepada kebaikan itu adalah baik, tapi irinya, objek yang diirii itu adalah kebaikannya, bukan orangnya. Contoh nih, Mas Raihan lihat Mas Izun, Mas Izun kok pinter nilainya apik terus yo. Terus kemudian wong tuanya seneng sampai saking senengnya ngasih lampu hijau buat Rabinom dan sebagainya. Koyok aku pingin koyok DE dan sebagainya. Nah, tapi yang antum inginkan itu adalah kepinteran, kelancaran urusan sebagaimana Mas Izun kan gitu. Jadi itunya yang dipinginin. Nah, bukan kepada Mas Izunnya. Coba kok ono DE. Ngono Mas engko ere, coba gak ono Mas Izun. Aku sing ranking kelas iki sakjane. Sing dikene rek karo dokter iku sakjane karo dosen sakjane aku. Cuman gara-gara ono Mas Izun, kalah saing aku dan sebagainya. Nah, itu berarti objek irinya kepada orangnya. Paham ya kira-kira ya? Nah, jadi iri dalam kebaikan itu baik. Tapi ingat, irinya itu bukan kepada orangnya, tapi kepada kebaikannya. Ciri-cirinya, kalau kita iri kepada kebaikannya, ciri-cirinya kita akan termotivasi untuk ittiba, mengikut kepada kebaikan orang tersebut. Gitu. Bukan berimplikasi pada penyakit ain atau kemudian hal yang dengki dan sebagainya, bukan itu. Jadi itu Mas Raihan tadi. Tadi yang kedua terkait dengan giveaway-nya, ya kita equality before the law, ya kesetaraan di depan hukum sih ya. Kita lihat siapa yang tag. Tapi tak delok nang IG rek. Sing tag mek loro, iku pun akune LPIS. Pokok Unisma akunnya panitia. Lo sing liane nanti belum tag sama sekali. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Fadhol. Baik, bagaimana untuk Saudara Rehan? Apa dapat dengan jawabannya? Ya, sudah cukup Ustadz. Matur nuwun Ustadz. Mungkin nanti setelah acara sudah banyak yang tag Ustadz untuk giveaway-nya. Oke, siap. Anda membela diri ya? Anda berusaha membela diri. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya, ayo silahkan untuk teman-teman sekali lagi, saya ingatkan bahwasanya ini adalah tantangan dari Ustaz Dutri. Kita ditantang bahwa bisakah sih sebenarnya Unisma itu kompak gitu loh. Ayo, kita kompak sama-sama buat IG story, kita screenshot, cantumkan padahal cuma minta satu materi saja di dalam IG stories itu dengan men-tag IG panitia, IG @lpis dan juga @Ustadz Dutri. Yang nantinya itu pun tidak cuma-cuma, pasti ada hadiahnya kan. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dutri berupa sebuah buku yang tidak ada di apotek terdekat. Mungkin bisa dicoba. Paling apes bakalan di-repost. Itu juga akan nambah follower Anda sih. Tapi ingat, niatkan untuk meraih ridho Allah. Niatkan untuk supaya energi kebaikan, keberkahan majelis ini bisa menyebar keluar sana. Niatkan untuk syiar dakwah. Gitu niatnya. Tapi kita repost, ini siapa nih? Anak Unisma, namanya Mas Raihan. Tiba-tiba Wong Jember dan sebagainya. Follow itu efek samping aja. Efek samping. Baik, terima kasih Ustaz untuk motivasinya. Mungkin dengan ini berakhir pula sesi tanya jawab dari kita dan terima kasih banyak Ustadz atas materi yang telah disampaikan dan juga jawaban-jawaban yang insya Allah penuh dengan barokah. Selanjutnya adalah sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil, mungkin akan saya bacakan. Jadi ain suatu penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata. Awal mula terjadi itu diarah dari para masyarakat berdasarkan pikiran mereka yang masih empiris, yang menganggap bahwa sesuatu keburukan adalah ain. Kemudian dipertegas Islam bahwa pandangan yang mengandung kedengkian terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Falaq ayat 1-5. Dampak yang ditimbulkan berupa dendam, berkeringat secara tiba-tiba, sakit kepala, bahkan kemungkinan terburuk adalah keguguran, dan lain sebagainya. Penyakit ini dapat diminimalisir dengan ruqyah, atau dalam bahasa kerennya adalah self-healing. Namun ruqyah yang dimaksud adalah bukan ruqyah dengan berjalan-jalan ke batu dan sebagainya, namun ruqyah bil Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran, banyak bersolawat, dan juga mengikuti majelis-majelis ilmu atau majelis Rasul. Yang terkena penyakit ain tak hanya yang dilihat, tapi juga bisa jadi yang melihat juga terdampak atas penyakit tersebut.
bahaya penyakit AIN ini sangat banyak sekali, bisa berdampak psikis dan juga berdampak secara jasmaninya, seperti contoh tiba-tiba berkeringat, sakit kepala, dan lain sebagainya. Salah satu obatnya yang tadi disebutkan bahwa adanya ruqyah, yang juga bersolawat, berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan melihat orang-orang soleh, kita juga dapat menyembuhkan penyakit AIN seperti ini. Nah, ditinjau dari dua sisi penyakit AIN ini, itu ada yang pertama dari pihak yang melihat dan juga dari pihak yang dilihat. Nah, poin kedua bagi pihak yang melihat adalah ada sunnah yang tidak diamalkan jika melihat orang yang memiliki nikmat. Contohnya ketika ada orang yang memiliki nikmat, seumpama diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya banyak anak, banyak rezeki, dan juga banyak rumah mungkin. Nah, itu kita disunahkan untuk membicarakan sesuatu hal yang baik, bahkan mendoakan dengan doa-doa barokah. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, Ustadz, setelah ini akan ada sesi foto bersama sekaligus penyerahan sertifikat, ya Ustadz. Mungkin bisa untuk on-cam terlebih dahulu, Ustadz. Oke, siap. Kebetulan saya tergabung dalam ADAB. Asosiasi Dai Narsis banget sih gitu. Jadi foto harus wajib itu. Wajib. Baik, Ustadz. Baik, silakan untuk petugas yang bertugas untuk melakukan sesi fotonya dan juga share screen untuk sertifnya. Baik, untuk sertifikat ini kami berikan dari Panitia LPIS kepada Ustadz Hetri Agus Prayodo SPD, MPD sebagai pemateri kajian rutin pengurus LPIS tahun 2021. Harap diterima, Ustadz. Siap. Baik, silakan untuk yang memfoto untuk menghitung. Baik, akan saya ambil gambar. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada yang bertugas. Sebelumnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kini tibalah kita pada akhir acara atau di penghujung acara. Dan yang selanjutnya adalah acara pembacaan doa yang langsung akan dipimpin oleh Ustadz Hetri. Kepada Ustadz Hetri, waktu dan layar saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubina ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubina ala ta'atik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك تعلم أن هذه قلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتأهلت على نصرة شريعتك فافتك اللهم ربيطاتها وأدم ضدها وهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخفو وسع صدور وفيض الإيمان بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Hetri. Semoga doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup acara ini, alangkah baiknya kita berfoto bersama terlebih dahulu. Jadi dipersilakan untuk seluruh peserta untuk on cam terlebih dahulu agar bisa diambil gambarnya bersama-sama. Sekaligus bagi peserta yang masih belum mengupload ataupun men-screenshot acara ini, silahkan untuk sekalian men-screenshot acara ini sekaligus mengupload dan juga men-tag @LPIS dan juga @Ustadz Hetri. Jadi untuk peserta silahkan on cam dan untuk peserta yang bertugas saya persilahkan. Sebelumnya Afwan ya, nggak bisa pakai apa namanya nih background biru-biru gitu. Tidak apa-apa Ustadz. Baik, akan saya ambil gambar dimulai dari slide pertama.
1, 2, 3. Oke, next untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, next slide keempat. 1, 2, 3. Slide yang kelima. 1, 2, 3. Terakhir slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk petugas yang telah bertugas. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebaik-baiknya kepada Ustaz Dutri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kami dan juga memberikan sedikit tausiah dan juga banyak sekali motivasi agar kami semakin memiliki rasa kepercayaan diri, semakin mengerti tentang apa itu penyakit AIN dan untuk pencegahannya. Untuk selanjutnya, Ustaz Dutri dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom, dan untuk peserta mohon tidak meninggalkan room Zoom terlebih dahulu sebelum mengisi formulir yang ada di room chat untuk absensinya. Baiklah, demikianlah serangkaian acara Gluris pada malam hari ini. Saya selaku moderator dan juga MC memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, dan kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Jika ada lebihnya itu semua datang dari Allah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit dulu ya. Udah diusir tuh sama moderatornya, udah diusir. Yang lainnya ditahan. Yang lainnya sih ditahan, belum absen kok. Iya Ustaz, mana Ustaz? Monggo silakan Ustaz untuk live. Terima kasih banyak Ustaz kehadirannya Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan untuk peserta yang sudah mengisi absensi dipersilakan untuk live. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ya Allah.